Partai Kebangkitan Bangsa menggelar tasyakuran dan doa bersama atas penganugerahan gelar pahlawan kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Syaihona Khalil Bangkalan di DPR Senayan. Ketua Fraksi MPR RI, Nenge M. Marhamah mengatakan, tasyakuran ini dilaksanakan sebagai ucap syukur atas upaya pengukuhan yang telah diperjuangkan, serta refleksi untuk terus melanjutkan perjuangan kedua tokoh kebanggaan bangsa ini. Alhamdulillah hari ini kita semuanya bisa berkumpul di sini ada dalam rangka tasyakuran atas gelar pahlawan terhadap yang pertama adalah guru kita semuanya, yaitu Guru Besar Syaihona Khalil Bangkalan. Beliau ini adalah gurunya pendiri atau muassis Nahdlatul Ulama, ya. Dari beliaulah kemudian tersebar khazanah keilmuan Islam yang rahmatal lil alamin, yang toleran, dan akhirnya kemudian salah satu muridnya yaitu muassis Nahdlatul Ulama yang mendirikan NU, dan kita kenal sekarang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang sangat ramah dan rahmatal lil alamin. Terus kemudian keluarga besar Gus Dur, kalau kita bicara Gus Dur, sebenarnya sebelum beliau mendapatkan gelar pahlawan, beliau itu sebenarnya sudah menjadi pahlawan bagi kita semuanya di hati para pencari kebenaran, di hati para orang-orang yang minoritas dan terpinggirkan, ya. Dan Gus Dur hadir di sana. Terus jadi kalau kita bicara hari ini tasyakuran, ini juga kita mengucapkan terima kasih kepada tokoh lintas agama. Dulu di tahun 2024 ya, kita juga menyelenggarakan acara terkait tentang gelar kepahlawanan untuk Gus Dur untuk diajukan untuk mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Sebenarnya Partai Kebangkitan Bangsa sudah lama memperjuangkan bersama tokoh-tokoh yang lainnya. Cuman waktu itu untuk Gus Dur itu terganjar di Dewan Gelar. Apa yang buat Gus Dur terganjar untuk mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional adalah karena ada TAP MPR nomor 2 tahun 2021 tentang laporan pertanggungjawaban Presiden yang keempat, yang waktu itu karena TAP MPR itu Gus Dur akhirnya dilengsarkan karena waktu dianggap melanggar GBHN dan lain sebagainya. Namun kemudian setelah acara itu digelar, akhirnya kami berjuang secara konstitusional, yaitu MPR bersama pimpinan MPR. Waktu itu di akhir kepengurusan kemarin di sidang tahunan MPR, akhirnya kami menyatakan bahwa TAP MPR nomor 2 ya, garis miring MPR tahun 2021 tentang pertanggungjawaban Presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu resmi ya dicabut dan tidak berlaku. Maka tidak ada alasan lagi bagi Dewan Gelar untuk menggagalkan ya, tidak menerima usulan bahwa Gus Dur memang amat sangat layak menjadi pahlawan nasional kita. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih ya, tepuk tangan untuk para tokoh-tokoh lintas agama yang juga waktu itu ikut berkontribusi ya untuk menyampaikan waktu itu acara di ruang delegasi bersama Pak Rusdi Kirana juga, dan tanda tangan juga kita diserahkan kepada Pak Rusdi Kirana waktu itu. Dan inilah memang gelar pahlawan ini adalah sebagai itu keputusan Presiden, tetapi kita bersyukur ya karena ada para tokoh lintas agama juga yang ikut berjuang di sana, dan kami sangat menghaturkan terima kasih, mengapresiasi, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Pak Prabowo Subianto. Dianugerahkannya gelar pahlawan nasional kepada kedua tokoh yang sama-sama sejak dulu sudah menjadi pahlawan kita semua, pahlawan rakyat, pahlawan NU, pahlawan PKB, sehingga makin lengkap gelar ini
dan juga menjadi kehormatan buat kita semua untuk menyelenggarakan tasyakuran siang hari ini. Atas nama Ketua Umum DPP PKB, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah, secara khusus kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sudah menganugerahkan gelar pahlawan ini. Yang kedua, DPP juga mengucapkan selamat kepada keluarga karena ini menjadi bukti bahwa kita semua menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan dan perjuangan melanjutkan kemerdekaan yang tidak pernah berhenti hingga hari ini. Juga mengucapkan, kami DPP PKB mengucapkan penghargaan apresiasi setinggi-tingginya kepada MPR RI, karena tanpa MPR RI tahun lalu mencabut TAP MPR seperti yang tadi disampaikan, tentu sulit diwujudkan gelar pahlawan ini bisa diberikan pada tahun ini, terutama kepada pimpinan MPR Pak Rusdi Kirana. Ini saya kenal beliau karena beliau ini pecinta Gus Dur, mendukung PKB karena mencintai Gus Dur. Jadi mungkin melalui tangan beliau pula lah maka gelar pahlawan juga diberikan kepada Gus Dur. Terima kasih juga kepada Sekretariat Jenderal MPR RI yang sudah memfasilitasi semua hingga gelar pahlawan ini bisa dianugerahkan pada tahun ini. Bapak Ibu semua yang kami hormati, DPP PKB selalu ingin apa yang menjadi ajaran, menjadi pikiran, menjadi nilai yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan nasional kita, dan secara khusus kepada dua tokoh nasional yang sudah mendapatkan gelar pahlawan ini, untuk terus kita lanjutkan dalam setiap langkah perjuangan. Kesan keluarga besar Syaihona Khalil atas penghargaan penganugerahan gelar pahlawan ini, kami merasa berterima kasih sekali dan merasa bangga bahwasannya perjuangan Syaihona Khalil di dalam pendidikan Islam, menyebarkan pendidikan Islam di Indonesia ini diakui oleh pemerintah lewat pemberian gelar pahlawan 2025 ini. Mungkin ini juga sebagai menjadi cambuk bagi kami keluarga besar untuk melanjutkan apa yang telah beliau Syaihona Khalil mulai, sehingga dengan penganugerahan ini kami bisa lebih termotivasi untuk melanjutkan jejak-jejak langkah beliau. Memang Syaihona Khalil itu adalah peletak pendidikan. Di sini kehebatannya ulama yang bernama Abdurrahman Wahid dan Syaihona Khalil. Begitu kemerdekaan, Syaihona Khalil meletakkan dasar pendidikan nasional. Pendidikan yang mulai strata bawah sampai tinggi. Itu bagi kami, Gus Dur itu adalah contoh yang luar biasa. Kami bahkan menyamakan dengan kebesaran perjuangan dan usahanya zaman kekhalifahan dulu, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu hanya memerintah 1,5 tahun. Gus Dur hanya 1,9 bulan. Tetapi beliau berdua ini di dunia yang masa kekhalifahan dan sekarang masa demokrasi ini, Gus Dur meletakkan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi itu secara tepat dan akurat. Jadi benar-benar mengaplikasikan agamanya. Sehingga wajar kalau Gus Dur kemudian sekedar menyiarkan bahwa Allah itu memuliakan manusia. Maka kalian jangan saling mendolimi, karena tupeh gede
menang-menangan, asuh gede menang gerai, jangan, semua sama, stratanya sama. Kami terutama dari umat Konghucu sangat mengapresiasi dan sangat mendukung dengan diangkatnya Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Karena sebagai kaum minoritas kami sangat merasakan bahwa perjuangan Gus Dur itu benar-benar sangat besar untuk kami khususnya umat Konghucu. Karena dari umat Konghucu dulu yang termarginalkan ya, sampai kita untuk merayakan Imlek pun kita takut, nggak boleh semuanya. Saya juga mengalami masa-masa sekolah itu tidak boleh belajar agama Konghucu gitu kan. Tapi sekarang puji syukur Sietien Ceen berkat perjuangan Gus Dur, dan kami tidak menyangkal, benar-benar tidak menyangkal bahwa semuanya itu karena usaha Gus Dur.